Help me. Hello sobat mager, welcome back to my YouTube channel. Sebelum masuk, intro dulu. Di video kali ini saya membahas sebuah film yang berjudul The Mist paket T. Sebuah film horor Amerika Serikat yang diangkat dari sebuah novel karya Stephen King. Film ini dirilis pada tahun 2007. Tanpa basa-basi, keburu mager langsung saja ke jedok. Diawali di sebuah rumah, terlihat seorang seniman yang sedang melukis. Namun beberapa saat kemudian terjadilah badai petir dan angin yang sangat kencang, sehingga pohon-pohon di sana tumbang dan menimpa bagian depan rumahnya. Dia ada David, seorang seniman terkenal di kota tersebut. Diceritakan David memiliki istri yang baru satu, karena saya tidak tahu akan nambah atau tidak, dan anak yang baru satu bernama Billy. Keesokannya David yang kesal melempar lukisannya karena tertimpa oleh pohon tumbang semalam. Kemudian Billy yang mengetahui rumah apungnya tertimpa pohon tumbang, ia melaporkan kejadian tersebut pada ayahnya. Dan pada saat itu mereka melihat kabut yang mengapul di atas danau. Karena rumah apungnya tersebut hancur, ia berniat meminta ganti rugi pada seseorang yang bernama Norton. Ia adalah seorang pengacara sukses di kota tersebut. Namun setelah Norton memberi kabar bahwa mobil antiknya juga tertimpa pohon tumbang, David pun mengurungkan niatnya. Scene pun berlanjut, diceritakan David pun diajak Tuan Norton untuk pergi ke kota. Dan saat di perjalanan terlihatlah pawai dari pasukan tentara langit menuju arah sebaliknya. Diketahui bahwa di daerahnya tersebut sedang ada proyek rahasia militer yang bernama The Arrowhead Project. Melihat para tentara yang sangat tergesa-gesa, mereka berdua merasa sedang ada yang tidak beres di sana. Setibanya di sebuah supermarket, David pun meninggalkan Tuan Norton karena ia berniat untuk menggunakan telepon umum. Dan di sana terlihat semua orang sedang sibuk membeli stok belanjaan. Di saat bersamaan tibalah 3 orang tentara yang tiba di supermarket tersebut. Dan pada saat bersamaan pula semua orang merasa ada yang tidak beres karena polisi hingga pemadam terlihat tergesa-gesa di sana. Kemudian muncul seseorang yang berlari dengan hidung dan mulut penuh darah dan berkata, sesuatu dalam kabut mengambil rekannya. Dan terlihat kabut yang sangat besar hingga menutupi wilayah tersebut, dan terjadilah gempa sehingga membuat kejadian di sana sangat mencekam. Setelah kejadian tersebut, kepala toko menyarankan agar semua orang tetap berada di sana. Namun ada seorang ibu yang bersikukuh bahwa ia tidak bisa di tempat tersebut karena ia memiliki 2 orang putra yang ia tinggal di rumahnya. Kita panggil saja dia dengan nama Bulukan. Bulukan pun kesal karena tidak ada orang yang mau mengantarnya pulang, sehingga ia nekat keluar sendiri dari supermarket tersebut. Cerita pun berlanjut, David yang melihat Billy kedinginan, ia pun segera mencari selimut, dan oleh seorang manajer toko menunjukkannya ke sebuah gudang. David pun pergi untuk mencari selimut ke gudang. Kemudian ia melihat kepulan asap yang berasal dari generator. Ia pun mematikan generator tersebut. Kemudian saat ia berbalik arah, ia melihat sesuatu yang mendorong pintu gudang tersebut.
David pun berlari ke dalam dan menjelaskan kejadian tadi, namun tidak ada orang yang mempercayainya. Orang-orang tersebut menganggap itu hanya halusinasi David yang ketakutan. Kemudian dua orang teknisi yang tidak mempercayai kejadian tadi menyuruh salah seorang pekerja supermarket yang bernama Nalaktak untuk pergi menyalakan generator yang berada di luar. Namun David melarangnya. Dan saat pintu gudang tersebut dibuka, bukan Miyabi atau Mario Jawa yang muncul tersebut adalah sebuah tentakel yang menarik tubuh Nalaktak. Dan Nalaktak pun tewas di bawah makhluk tersebut. David yang tersulut emosi karena dua teknisi tadi tidak mendengar bacotannya, ia pun memberikan bol gementah pada teknisi tersebut. Setelah kejadian tentakel tadi, Oli dan David beserta dua teknisi tadi berniat memberitahu orang-orang yang berada di dalam. Salah satunya adalah memberitahu Tuan Orton. Namun mereka tidak ada yang mempercayainya. Kemudian David pun mengajak beberapa orang untuk melihat sebuah potongan tentakel untuk meyakinkan mereka. Setelah mengetahui ada makhluk yang mengancam mereka, mereka pun menutup kaca di bagian depan untuk menghindari serangan makhluk-makhluk aneh tersebut. Scene pun berlanjut, kemudian masalah lain pun muncul di mana seseorang yang bernama Mrs. Carmody, ia mengaku utusan Tuhan, di mana ia selalu berkhutbah dan mulai mempengaruhi orang-orang yang berada di sana. Hari pun mulai gelap dan listrik pun padam. Mereka pun mempersiapkan penerangan dan pembuatan obor. Kemudian Tuan Orton berencana untuk meminta bantuan dan keluar dari tempat tersebut. Kemudian salah satu dari mereka diikat untuk penanganan situasi terburuk yang mungkin muncul. Dan mereka pun mulai keluar dari tempat tersebut. Dan sesaat kemudian, tali pun tertarik dengan sangat kuat hingga pada akhirnya yang tersisa hanya sebagian dari badannya saja. Keadaan pun semakin mencekam dan hari pun akan gelap. Mereka pun mempersiapkan penerangan seadanya. Kemudian cerita pun berlanjut di saat seseorang sedang mengawasi jendela dan ia dikagetkan dengan seekor serangga yang muncul. Dan saat mereka mengarahkan senter dan lampu, serangga-serangga itu muncul hingga memecahkan kaca. Semua orang di sana panik dan terjadi misunderstanding, di mana seharusnya mematikan lampu, namun orang-orang tersebut malah menyalakannya, sehingga membuat serangga-serangga tersebut masuk ke dalam supermarket. Diceritakan Sally, seorang kasir toko serba, tersengat serangga tersebut sehingga membuat lehernya hampir meledak. Mereka semua pun panik karena hewan tersebut mulai masuk. Seseorang yang bernama Joe berniat membuat obor, namun naas ia menumpahkan minyak dan terjatuh sehingga membuat dirinya terbakar. Melihat kondisi Joe yang sangat buruk, David pun berniat untuk pergi ke apotek sebelah untuk mengambil obat yang diperlukan. Dan mereka juga mengkhawatirkan akan terjadi pembunuhan di mana Mrs. Carmody sudah mulai memiliki pengikut. Kita bergeser ke Amanda di mana ia bertugas menjaga Billy. Ia berniat pergi ke kamar kecil, namun saat ia melihat Nyonya Hetty, ia sudah dalam keadaan tidak bernyawa karena meminum racun. David dan yang lainnya pun berencana pergi ke apotek sebelah untuk mengambil persediaan obat, namun Mrs. Carmody menghalangi mereka. Even if I have to go alone. You'll die out there, young man. You'll walk out that door and be torn to shreds. David dan beberapa orang pun pergi menuju apotek. Sesampainya di sana, ia melihat keadaan pintu apotek dalam keadaan terbuka. Mereka pun sudah curiga akan ada banyak makhluk aneh di sana. Dan ternyata benar,
Apotek tersebut sudah menjadi sarang bala-bala berbahaya. Kemudian setelah mendapatkan obat tersebut, David tertidur hingga seharian dan Joe yang terbakar telah meninggal. Dan kabar buruknya lagi, Mrs. Carmody telah memiliki banyak pengikut yang siap menjalankan perintahnya tersebut. Kemudian David dan beberapa orang ini berencana untuk meninggalkan supermarket tersebut pada saat mereka tertidur lelap. Cerita pun berlanjut, David mendatangi 3 tentara tadi bermaksud untuk menanyakan terkait kabut, dan ternyata 2 rekan dari tentara ini sudah gantung diri. Cerita pun berlanjut, salah satu tentara yang masih hidup itu bernama Jessup. Ia dibawa oleh pengikut dari Mrs. Carmody yang bernama Jim Grondin. Jessup dibawa untuk dikorbankan oleh Mrs. Carmody karena Mrs. Carmody berpendapat bahwa ia melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dari Tuhan. Kemudian Jessup pun dikorbankan pada makhluk aneh tersebut. Tibalah pada tengah malam di mana David dan beberapa orang akan pergi meninggalkan supermarket. Namun Mrs. Carmody muncul kembali dan menghalangi mereka. Mrs. Carmody pun memerintahkan pengikutnya untuk membunuh David dan rekan-rekannya tersebut. Dan pada saat terjadi keributan, Oli sang manajer muncul dan menembak Mrs. Carmody hingga tewas. Modern. David dan teman-temannya tersebut pergi menuju mobilnya. Namun karena kabut tebal mereka terpisah hingga beberapa orang dari mereka tewas dimakan makhluk aneh tersebut. Hanya 5 orang yang berhasil menuju mobil David. David dan 4 orang ini pun pergi meninggalkan tempat tersebut, dan pada saat akan pergi ia berniat mengambil pistol yang tepat berada di depan mobilnya. Setelah mengambil pistol tersebut, David pun pergi untuk mengunjungi rumahnya dan berniat mencari istrinya. Namun istrinya sudah meninggal dan terbungkus jaring laba-laba. Scene pun berlanjut, David yang terus mengemudi tiba pada saatnya ia kehabisan bahan bakar. Dan mereka pun sudah frustasi sehingga memutuskan untuk bunuh diri dengan peluru yang tersisa 4 tersebut. Setelah 4 orang ini meninggal, yang tersisa tinggal David seorang, dan ia pun memutuskan untuk pasrah menyerahkan dirinya pada makhluk-makhluk aneh tersebut. Dan tiba-tiba yang muncul adalah para tentara langit. David sangat menyesal karena telah menembak orang-orang yang bersamanya tersebut. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks you.